Pada video kali ini saya akan bahas tentang standing waves. Apa itu standing waves, kemudian sebab-sebabnya apa akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas standing waves, atau lebih baik kita ulangi dulu apa yang sebenarnya kita bahas. Yang sebenarnya kita bahas itu adalah rolling resistance, hambatan rolling dari ban atau rolling resistance. Nah, hambatan rolling resistance itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu disebabkan karena internal hysteresis itu sekitar 90-95%. Kemudian yang lain itu adalah gesekan antara ban dan jalan, dan yang ketiga adalah hambatan angin. Hambatan angin terdiri dari hambatan angin dalam ban dan hambatan angin di sekitar ban. Jadi ada tiga hal yang menyebabkan rolling resistance. Nah, untuk yang internal hysteresis ini karena dia dominan, maka perlu kita detailkan lagi apa yang menyebabkan internal hysteresis ban. Nah, internal hysteresis ngomongnya susah. Internal hysteresis atau hysteresis losses, energi yang hilang karena hysteresis itu dalam ban terdiri dari beberapa bagian atau komponen. Yang pertama adalah tread. Tread itu lebih dominan, yaitu 73%, karena dia bagian yang paling banyak terjadi defleksi atau deformasi. Kemudian sidewall-nya 13%, kemudian shoulder dan pitch. Jadi masing-masing komponen atau seluruh komponen dari ban itu akan menyebabkan atau dia berperan dalam terbentuknya hambatan rolling. Nah, itu adalah sebab-sebab terjadinya rolling. Nah, setelah itu kita sudah bahas tentang faktor yang mempengaruhi rolling resistance. Jadi tadi itu adalah sebab-sebabnya, kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rolling resistance. Nah, faktor yang paling mempengaruhi besar kecilnya hambatan rolling itu bisa kita petakan menjadi dua, yaitu yang pertama struktur ban, yang kedua adalah kondisi operasi. Nah, struktur ban itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang, yaitu konstruksi dan material. Nah, yang dimaksud dengan konstruksi itu adalah jumlah lapisan dari ply atau lapisan karkasnya, jumlah lapisan atau tebal tipisnya tread dan sidewall. Jadi semakin tebal tread atau sidewall-nya dan semakin banyak jumlah ply karkasnya, maka akan meningkatkan hambatan rolling, karena hysteresis loss-nya itu akan semakin besar karena gesekan internalnya meningkat. Gesekan internal meningkat akan menyebabkan panas, dan panas itu adalah energi loss, disebut dengan hysteresis loss. Itu adalah strukturnya. Sedangkan kondisi operasi itu terdiri dari kondisi permukaan jalan, tekanan ban, kecepatan, temperatur, dan lain-lain. Nah, untuk kondisi permukaan jalan itu kalau ban dijalankan di jalan yang keras, yang halus, itu akan menghasilkan hambatan rolling yang lebih kecil karena defleksinya atau distorsi dari permukaan kontak ban dengan jalan itu lebih kecil. Nah, sedangkan kalau kita mengendarai kendaraan atau ban di dalam permukaan yang bergelombang atau kasar, itu menyebabkan defleksinya atau distorsinya itu lebih besar, maka akan menyebabkan hysteresis loss-nya akan semakin besar, maka hambatan rollingnya juga semakin besar. Nah, itu dengan permukaan jalan. Kan tekanan ban itu semakin tinggi, itu akan menurunkan hambatan rolling, karena semakin tinggi tekanan ban itu akan membuat ban semakin kaku. Semakin kaku artinya dia di kontaknya itu defleksinya akan semakin kecil, kembali lagi ke hysteresisnya akan semakin kecil juga. Nah, kecepatan ini yang kita bahas, yang ada hubungannya dengan terjadinya wave tadi. Nah, jadi standing wave. Jadi semakin tinggi kecepatan, jadi semakin tinggi atau semakin kecepatan semakin tinggi, maka frekuensi dari defleksinya, distorsinya itu akan semakin cepat. Jadi akan terjadi defleksi, kemudian kembali ke awal, defleksi, kembali ke awal, atau frekuensinya semakin tinggi, maka akan menyebabkan internal hysteresisnya akan semakin besar. Nah, menyebabkan hambatan rolling juga semakin besar. Nah, itu pengaruh kecepatan. Nah, di dalam ban itu dikenal dengan nama kecepatan threshold, threshold, yaitu akar Ft per rho T. Ft adalah tension, tegangan dalam keliling ban. Rho T itu adalah
densitas atau massa jenis dari material treat persatuan luas. Nah, kalau rumusnya ini VTH, V thresholdnya adalah akar FT per rho T. Nah, kalau kecepatan kendaraan itu melebihi dari kecepatan threshold, itu akan terjadi standing waves. Nah, itu nanti kenapa kita membahas standing waves, karena ada hubungannya dengan hambatan rolling ya. Hambatan rolling kan dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, ada juga parameter kecepatan yang perlu kita ketahui, yaitu standing waves, yaitu berdasarkan V threshold. Ketika kecepatan kendaraan lebih besar daripada kecepatan thresholdnya, akan terbentuk standing waves. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bagaimana standing wave itu terjadi. Nah, misalkan kita mengendarai mobil atau kendaraan sepeda motor, kemudian karena dia bergerak, maka ini ada kecepatan putar pada dalam roda. Kecepatan putar ini menyebabkan center dari rodanya itu akan mengalami atau mempunyai kecepatan sebesar V ke kiri. Nah, standing waves itu terbentuk karena kecepatan tinggi tadi melebihi dari kecepatan thresholdnya. Nah, kenapa bisa terbentuk standing waves? Karena ketika kecepatannya tinggi, treat roda, maksudnya yang kontak dengan jalan itu tidak dapat recovery secara langsung. Jadi yang awalnya dia bentuk lingkaran, kemudian dia terdistorsi atau terdefleksi atau terdeformasi di sini. Kemudian ketika dia setelah melewati kontaknya, dia akan kembali. Tetapi karena kecepatannya tinggi, dia akan terbentuk gelombang seperti ini. Jadi gelombang amplitudenya tinggi, kemudian semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Nah, ini terjadi sangat cepat sekali. Jadi di sini akan selalu terjadi getaran teredam. Nah, jadi ketika kecepatannya tinggi, treat tidak dapat recovery secara langsung, tidak dapat kembali ke bentuk lingkaran secara langsung, disebabkan karena defleksi di bagian kontak pads. Defleksi di bagian kontak pads ini setelah meninggalkan kontak surface, setelah meninggalkan kontaknya, dan residual deformasi mengawali wave. Jadi gimana ya kalimatnya? Standing wave terbentuk karena saat kecepatan tinggi, treat tidak dapat recovery secara langsung dari distorsi yang disebabkan karena defleksi di bagian kontak pads setelah meninggalkan kontak surface dan residual deformasi yang mengawali wave. Nah, kalimatnya susah. Jadi ya posisinya seperti ini, ketika dia karena kecepatannya terlalu tinggi, dia tidak dapat recovery secara langsung, ini secara defleksi, kemudian dia tidak langsung ke bentuk yang lingkaran ini, tetapi dia akan membentuk gelombang. Nah, amplitude gelombang paling besar itu terjadi saat awal dekat dengan ground. Jadi amplitude terbesar terjadi setelah melewati dari kontaknya ini. Nah, di sini adalah amplitude tertinggi. Nah, kemudian diredam secara eksponensial sepanjang keliling permukaan ban. Nah, ini seperti getaran teredam. Jadi awalnya amplitudenya tinggi, kemudian lama-kelamaan dia akan semakin kecil amplitudenya, dan dia akhirnya akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Itu adalah seperti getaran teredam. Getaran teredam kan dia teredam secara eksponensial. Nah, terjadinya standing wave yang besar itu meningkatkan energi loss, menyebabkan panas yang dapat menyebabkan tire failure. Jadi ketika ini terjadi standing wave yang sangat cepat atau sangat besar amplitudenya, itu akan menyebabkan gesekan internal komponen dari karet atau ban itu akan mengalami gesekan yang sangat besar sehingga akan menyebabkan panas. Nah, panas itu akan menyebabkan kegagalan ban. Kegagalan itu seperti apa ya? Mungkin dia robek atau dia pecah. Jadi ban bisa pecah itu terjadi bisa robek, bisa pecah itu karena standing wave ini. Jadi ketika ini terjadi amplitude getaran yang sangat tinggi, itu akan menyebabkan panas. Karena getaran yang tertinggi berarti dia deformasinya itu tinggi. Deformasi tinggi berarti hysteresis loss-nya akan semakin tinggi, berarti panasnya juga semakin tinggi. Nah, karena panas dia akan menyebabkan dia gagal, bisa mungkin meletus ya, mungkin ya, nggak tahu lah. Yang jelas dia gagalnya seperti apa tidak dijelaskan di buku. Kemungkinan dia bisa robek, bocor, atau bahkan dia meledak, pecah gitu. Nah, itu adalah fenomena dari standing wave yang diakibatkan oleh kecepatan yang terlalu tinggi melebihi dari kecepatan threshold tadi. Nah, itu adalah tentang standing waves. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang temperatur operasi, pengaruh temperatur operasi, diameter ban, dan gaya traksi
pengaruhnya ini ya. Jadi pengaruh temperatur, pengaruh diameter, dan pengaruh gaya traksi pada hambatan rolling. Nah, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.